Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Dan Rasulnya sambil merokok mereka. Ya gimana Cep? Bagus kamu Dis. Udah narasi Islam lo Dis. Narasi Islam ngimpi lo Cep. Iya loh. Iya Dis. Yesus punya Tuhan itu udah sama seperti pemahaman kita. Ya oke, bisa saya tanggapi Cep? Boleh. Boleh. Tapi kamu kameramu jangan kesana kemari Cep. Jangan gelap-gelapan. Nah gitu. Cep. Gini Cep ya. 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan Cep. Nah, jadi Cep. Dari dulu lo kayak jadi gitu. Edis ikut nggak? Jadi nih, saya boleh ngomong nggak nih? Iya, Edis ikut-ikutan nggak Edis? Justru karena saya tidak ikut-ikutan, begitu loh. Oh iya. Kok kamu bilang narasi Islam? Cep. Banyak yang nyerang ya Dis? Cep. Ya. Ya banyak orang-orang awam yang botolnya sama seperti Cecep. Gitu. Iya. Edis, biasanya orang-orang sebentar. Hati Edis gerah sekali Dis ya. Nggak pernah tenang Dis ya. Orang-orang yang berbicara seperti Cecep, baik dari Islam maupun dari Kristen, itu biasanya kerjanya itu merokok. Merokok miras. Nah itu pasti saya lihat konten-kontennya. Setiap ada orang yang kontra dengan saya, itu selalu saya lihat nih, saya cek dulu profilnya nih. Oh, ternyata orang-orang seperti Cecep ini. Gitu. Itu hati Edis kenapa sih nggak tenang mulu Dis kelihatannya? Biasa-biasa saja saya. Saya itu sekarang begini, Cep. Apakah saya itu harus memperdulikan orang-orang awam atau tidak begitu? Aduh. Kelihatan hati Edis sekarang sangat gelisah sekali ya. Pulang nggak bisa. Pulang nggak bisa. Teman-teman Kristen pada nyerang. Masya Allah. Terus gimana Cep? Sekarang berbicara gini aja Dis. Menurut Edis, Tuhan yang menciptakan saya sama Tuhan yang menciptakan Edis itu beda nggak Dis? Menurut Edis? Emang kita diciptakan Cep? Oh, jadi menurut Edis kita ini bukan diciptakan? Yang nyiptakan siapa? Ya Tuhan, Dis. Kalau dari emang Cecep lahir dari mana? Iya kan kita dari orang tua juga dari orang tuanya dari sananya dari Adam, Dis. Jadi kita ini semua ciptaan, Dis. Oh, kalau itu yang dimaksud, ya betul, sama Cep. Iya, berarti sama ya. Tuhan yang menciptakan kita ini sama-sama Tuhan ya Dis ya. Cuman Edis namanya itu siapa Dis? Menamainya ini siapa yang menciptakan kita? Yehova, Yahweh. Ya, oh iya, bukan Yesus ya? Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Iya, intinya bukan Yesus gitu aja Dis. Jangan berbelit kemana-kemana lah. Gitu. Bukan, maksudnya begini Cep. Bapa di surga itu menciptakan melalui sang firman. Begitu. Tinggal gitu aja. Apa pusingnya? Udah Dis ya. Jadi kita udah sepemahaman Dis ya. Bahwa maksa kita banget si Cecep. Bukan ciptaan Yesus Dis ya. Dan ciptaan YHWH atau Sang Bapa, oke? Bukan Allah. Terima kasih, Dis. Terima kasih. Bukan Allah kan? Bukan Allah kan? Allahnya kemana, Cep? Ya Bapak. Ya, si Cep. Sama. Bapak. Berarti Cecep sudah mengakui Allah sebagai Bapak nih? Iya. Allah Bapak nih? Iya, Tuhannya Yesus, Bapak. Berarti sekarang Cecep sudah mengakui Allah dipanggil Bapak nih, Cep? Ya, pokoknya kita sama-sama punya Tuhan yang disembah oleh Yesus, Dis ya. Ngemis si Cecep. Kita sama-sama punya Tuhan yang disembah oleh Yesus. Terima kasih. Jadi Allah sebagai Bapak ya? Oke, terima kasih Dis. Nah, jadi teman-teman sekalian,
mereka itu sejak dahulu itu ngarep bahwa apa? Ngarep bahwa Yesus nyembah Allah. Bahkan mereka sekarang sudah menjual karena sudah tidak laku memang. Makanya dia bilang sekarang Allah sebagai Bapa katanya. Allah sebagai Bapa, teman. Padahal teman-teman, kalau kita bahas Al-Qur'an, dikatakan bagaimana? Sesungguhnya Allah tidak punya anak. Kok bisa-bisanya sekarang mereka mengatakan Allah itu Bapa? Tuh ngemis mereka sekarang, udah jual diri. Ayo silakan. Ini tema bagus nih. Apakah Allah itu adalah Bapa? Nah, ini. Ayo silakan. Itu ya tema kita sekarang teman-teman ya. Oke, kita menunggu apakah ada orang Islam yang sepakat dengan si Cecep ya. Karena mereka ini dari dulu poinnya adalah itu teman-teman. Ingin membuat sama. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Aditya. Ya, silakan Aditya. Halo. Ya, selamat malam Saudara Aditya. Silakan nyalakan kamera Anda. Bang Edis, ganteng. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Harus kan buka kamera bentar dulu. Aku nyalakan lampu dulu ya. Ah ya, silakan Bang. Abang Islam atau Kristen Bang? Muslim dong. Silakan. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Bantu apa tuh? Saya bantu untuk menyalakan kamera ya. Coba duduk dulu Bang, yang bagus Bang. Duduk yang bagus, tenang, duduk. Jangan sambil tengkurap Bang. Nah, ya biasanya merokok. Memang kalau ngomongin Allah sama Muhammad tuh mereka senangnya sambil merokok. Karena memang pas demikian caranya. Abang Muslim Bang? Muslim. Oke, Muslim. Biasanya kalau Muslim terus sambil merokok, biasanya ngomongin Allah itu biasanya pas banget ya Bang ya? Betul? Enggak juga. Loh, gimana? Tadi yang datang Cecep, dia sama seperti Anda. Kalau ngomongin Allah itu, tadi ada orang sebelum Anda, lari gimana ini orang? Sebenarnya teman-teman, saya itu pengen, kalau saya diskusi, saya itu pengen diskusinya sama orang yang benar-benar mumpuni gitu loh. Karena ada banyak orang di dunia ini yang bisa berpendapat apapun. Ya, dia bisa beranggapan bahwa Allah itu Bapa di surga, dia bisa beranggapan bahwa Yesus nyembah Allah. Bisa, ya. Anggapan orang bisa apa saja, tetapi kita lihat dulu latar orang yang mengatakan tersebut. Apakah orang tersebut benar-benar seseorang yang ahli di bidangnya? Tetapi sayang seribu sayang, yang naik ke sini sukanya seperti itu. Allah. Jadi saya kasihan dengan Islam yang lain begitu loh. Ya, ayo coba silakan. Cobalah kalau naik ke sini, janganlah kalian itu membuat orang Islam itu malu begitu loh, atau orang Kristen itu malu. Cerminkanlah apa itu Islam, apa itu Kristen, begitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Arianto Pita. Oke, Arianto Pita. Dia sudah turun. Kita kasih naik ada Andre JW. Ya, silakan saudara Andre. Nyalakan kamera Anda, Bang. Oke, si Andre juga turun lagi. Kita kasih naik ada Ahmad. Mampet hidung saya teman-teman. Ya, saudara Ahmad, silakan nyalakan kamera Anda. Oke Bang, bentar ya Bang. Ya, silakan Bang. Ahmad Arsak El Pati. Ya, silakan Bang. Oke Bang. Oke, Bang Ahmad yang penuh dengan kontroversi. Iya. Karena pernyataan-pernyataan saya ini Bang, itu memang membuat orang-orang awam itu memang tersentak begitu. Karena orang awam itu taunya itu cuma ikut-ikutan saja. Jadi baik yang orang Islam awam, orang Kristen awam itu banyak kaget begitu. Karena
Karena selama ini ya mereka itu hanya ikut-ikutan saja seperti itu. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih Bang. Bang Ahmad, apakah Anda ini seorang muslim? Iya muslim bang. Saya kan pernah naik ke rumah bang. Oh ya? Oh, saya lupa. Soalnya iya. banyak yang naik ke sini, Bang. Iya. Oke, Bang Ahmad. Bang Ahmad. Boleh saya bertanya bang? Boleh. Tapi tema kita hari ini, saya kasih tema dulu ya. Mana temanya bang? Sebentar, saya bikin dulu Bang. Sebentar, belum saya bikin. Ini yang membuat tema ini adalah si Cecep. Cecep yang barusan naik tadi. Sebentar. Enggak, kata abang kan pendeta ini tidak perlu diikuti lagi, hanya Tuhan Yesus. Jadi yang di gereja itu siapa yang perlu diikuti bang? Sabar, Bang. Kalau pendeta tidak bisa lagi diikuti gitu. Kan pernyataan abang seperti itu kan. Oke. Ya, gimana Bang? Gimana? Kata abang kan pendeta itu tidak patut lagi diikuti, hanya ajaran Yesus yang diikuti. Lalu yang di gereja itu kan yang mengajarkan pendeta. Kalau pendeta tidak pantas lagi diikuti, siapa yang harus diikuti? Oke, ini kalau misalnya saya mau mengatakan Bang ya, mohon maaf nih Bang. Abang inilah yang dimaksud dengan ber-IQ gorila Bang. Gini, pernyataan abang seperti itu. Oh iya memang benar masalahnya. gini. Menurut Anda, Saya boleh saya gantian bicara? Oke, siap. Menurut Anda, Kristen itu ajaran Yesus atau ajaran pendeta? Ya kan yang memperkenalkan itu kan pasti Bang, gereja, kalau misalnya jawab itu jangan seperti Romo capek gitu loh. Kalau ditanya itu jawabnya Oke, itu siap. yang ditanya itu. Menurut Anda, Kristen itu ajaran pendeta atau ajaran Yesus? Kalau secara Bible ya harusnya Yesus. Oke, jadi yang harus diikuti ajaran Yesus atau ajaran pendeta? Ya kan ini saya bilang ini kan secara Bible. Makanya lah Cuman kan Bang, kurang-kurangin lah Bible benturin ini kan- kepala itu ke lantai Bang. Gini loh, kalau punya kepala jangan sering dibenturin ke lantai, jadinya kayak begini. Aduh Ahmad, kenapa Anda ini nggak pernah nyambung dengan omongan saya? Gini loh, kalau kita pergi ke gereja, pendeta itu harus mengutarakan apa yang diajarkan Yesus, bukan apa yang diajarkan dirinya sendiri. Karena Iya, yang tapi diberitakan, faktanya, tenang dulu. Karena yang diberitakan itu firman Tuhan, bukan firmannya sendiri. Apakah Anda tidak nangkep dengan maksud saya? Iya, kalau abang bilang pendeta tidak pantas lagi diikuti, lalu siapa yang harus diikuti? Tuhan Yesus, Di sudah gereja dibilang itu. Tuhan Yesus kok. Berarti pendeta itu tidak ada lagi lah gelarnya kalau gitu. Kok kadang ngomongin gelar atau apa sih ini orang? Ya kan pendeta itu gelar bang. Kemana nyanda? Memang IQ-nya gorila ini memang begini. Kurang-kurangi nyembah batu, kurang-kurangi nyembah patung. Karena menyembah batu dan menyembah patung itu membuat orang jadi goblok, betul lah. Yang menyembah batu siapa? Baik, sekarang saya mau tanya sama Anda. Kalau ada patung, oke? Entah itu patung cicak, patung kucing, patung orang. Kalau misalnya patung tersebut disujud-sujutin lalu dicium-ciumi, menurut Anda itu penyembahan kepada patung? Menyembah atau mencium kan beda bang. Beda kalau konteksnya bang. Mencium. Makanya kan- dengarkan dulu omongan saya Ahmad. Dengarkan Ahmad. Ini ada patung nih, oke? Sudah? Ya. Coba suruh diam dulu itu yang ngomong itu yang berisik. Ya. Coba. Anda dengar nggak saya Udah, ngomong ini? saya turun lah ya. Ajan soalnya. Turun sekarang. Iya. Kabur ya. Nah, lari. Bukan kabur bang. Saya kan di sini ajan bang. Ya udahlah, nanti naik lagi kalau begitu. Ya udah. Jadi memang teman-teman, channel saya ini itu memang khusus didirikan ya, khusus untuk orang-orang yang cerdas. Kalau IQ-nya jongkok, ya memang jadi tolol selamanya. Ya, silakan. Kita beri kesempatan kepada Rudin Khotob. Ya, silakan. Tolong kalau naik teman-teman amankan dulu ya. Situasi sekitar, suara-suara berisik atau apa itu diamankan dulu. Ya, silakan Rudin Khotob. Rudin. Halo saudara Rudin. Oke, baik saya turunkan dulu. Iya, kita kasih naik yang berikutnya. Karena begini teman-teman, orang-orang awam itu akan berpikir dengan pola pikir seperti Cecep tadi. Karena Yesus punya Tuhan, berarti Islam benar. Kenapa? Iya, karena Yesus pun berdoa kepada Allah. Makanya Allah itu adalah Bapa di surga.
Makanya teman-teman, kalau kalian berpikir seperti itu, nah kalian kembar mirip dengan si Cecep tadi. Cecep, ayo silakan. Cecep, si Cecep, si Cecep, si Cecep. Nah, ayo silakan. Alif Abdurrahman, silakan Alif Abdurrahman. Ya. Silakan Alif. Bang. Alif, kamu ini sudah sering nonton channel saya nih Alif, tapi kamu kok nggak tobat-tobat juga Alif? Alif, gini Alif. Justru seharusnya Anda Bang yang tobat Bang. Karena kan saya rasakan Bang Iris kan membaca Bible ya. Bahkan saya juga pelajari Bang. Justru Bible itu lebih mirip dengan Islam kalau diikuti. Dan Anda mengikuti itu. Oke, baik. Saya masuk ke dalam pola pikir Anda. Saya senang ini kalau mengikuti pola pikir lawan ini untuk mengunci lawan itu sendiri. Baik, Alif, jangan merokok terus Alif. Tinggalkanlah dulu rokokmu itu Alif. Memang kebanyakan orang-orang yang begini karena nikotin semua. Memang isi kepala kalian itu karena nikotin. Jadinya seperti itu. Coba Alif. Saya efeknya Bang. Alif, kamu kan senang dengan pernyataan saya. Bukan cuma kamu nih. Banyak orang Islam itu senang dengan pernyataan saya bahwa Yesus punya Tuhan. Dengan berharap apa? Berharap Islam itu jadi benar. Oke. Menurut Anda, Yesus punya Tuhan, setuju ya? Pasti senang itu Muslim dengan itu. Setuju kan? Ya, itu Alkitabiah kan. Oke, baik. Memang seperti itu. Siapa Tuhannya Yesus? Itu Bapak. Apakah Allah itu Bapak? Begini ya Bang. Jangan romo capek sebentar. Saya tidak mau. Anda tenang. Alif, tenang Alif. Kamu kalau ditanya itu jangan seperti romo capek itu. 30 menit yang ditanya itu nggak pernah dijawab. Dengarkan. Apakah suka menyenggol orang lain Bang? Apakah Allah? Apakah Allah itu adalah Bapak di surga? Bisa benar, bisa salah. Begini ya Bang. Nggak jelas jawabanmu Alif. Makanya saya jelaskan dulu. Alif, coba jawab yang kondisi singkat. pikir saya. Jawab yang singkat. Apakah Allah punya anak? Karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Apakah Allah punya anak? Tidak punya anak, tidak beranak. Terus kenapa kau bilang Allah punya anak? Ya tunggu, Anda coba biarkan. Coba saya ulang lagi Alif. Ini begini, supaya kita ini diskusi itu kelar, nggak setengah-setengah, ya. Kan Anda kan pernah itu. Alif, tenang. Alif, tenang. Saya tahu kamu sudah panik. Sudah mulai pusing. Saya tidak panik. Oke. Anda yang membuat saya. Anda senang, sebentar. Anda senang dengan statement saya bahwa Yesus punya Tuhan. Lalu Anda menari-nari, ya, berhayal bahwa Islam menang, begitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus bertuhan kepada Bapa? Anda setuju? Ya, itu Alkitabiah kata Anda. Lalu saya tanya Anda, apakah Yesus bertuhan kepada Bapa di surga dan Bapa di surga itu adalah Allah? Anda berkata bisa iya, bisa tidak. Dari sini Anda mulai pikun. Coba saya tanya kepada Anda, apakah Bapa di surga itu adalah Allah? Bisa ya, bisa tidak. Makanya saya mau. Kok bisa iya, bisa tidak? Jawaban apa ini? Begini, kan Anda kan kalau pernah bisa iya, bisa tidak, kau diskusi sama pohon kelapa. Ya, kau diskusi sama pohon kelapa. Bisa iya, bisa tidak. Allah itu bisa iya, bisa tidak. Bisa jadi dia itu Yahweh, bisa jadi tidak. Tuhanmu sampai sekarang belum jelas. Gimana? Ya, silakan. Kita kasih naik, ada Tulung Agung. Allah, bisa Bapak, bisa enggak? Mereka sedang bingung siapa Tuhannya, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Ya, Tulung Agung, sabar dulu Bang, tenang Bang, duduk yang bagus ya Pak. Ya, selamat malam Pak Edis. Selamat malam Bang, kenalin diri dulu Bang. Abang ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim Pak Edis. Mas Edis, saya Muslim. Oke, Bang. Saya, ya. Gini Bang, ketika saya berdiskusi ya dengan orang Islam, saya itu mengeluarkan satu pernyataan yang kontroversial. Kenapa pernyataan saya kontroversial? Karena saya mengatakan bahwa Yesus, sosok Yesus dalam Alkitab itu bertuhan. Dia menuhankan Bapa di surga. Nah, pernyataan saya itu membuat orang Kristen yang awam itu menjadi bingung. Atau menjadi orang Kristen yang bengak tambah bengak. Nah, lalu membuat orang-orang Islam merayakan kemenangan semu gitu. Dengan pernyataan, wah, Edis bilang Yesus punya Tuhan, berarti Islam benar. Pertanyaan saya begini,
kalau kita sambung terus pernyataan saya, Yesus menuhankan Bapa di surga, dan Bapa di surga itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh orang Islam. Pertanyaan saya kepada Anda begini, Bang. Apakah Anda setuju bahwa Allah yang disembah Muhammad dengan Bapa di surga yang disembah Yesus itu adalah sosok yang berbeda sama sekali? Kalau sosoknya yang disembah Yesus sama, Bang. Tapi kalau kata-kata Bapa di surga, ini Islam tidak setuju, Pak. Karena Allah tidak ada di surga, tidak Baik. berada di surga. Oke, menurut Alkitab, dengan panggilan apa Yesus memanggil Tuhannya? Kalau di Alkitab itu Allah Bapa. Bapa. Oke. Kalau misalnya ada orang Islam menyebut Allah sebagai Bapa, meneladani Yesus, kira-kira orang tersebut musyrik atau tidak? Ya, tidak boleh, Bang, tidak boleh. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwasanya Anda mendukung saya bahwa Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa, sementara itu disalahkan oleh agama Islam? Ya gini, Bang. Ya kalau di Islam itu kan tidak boleh menyebut Allah itu Bapa. Berarti ya Yesus mungkin sesat. kan saya Sebentar. juga tahu juga, Pak. Berarti Dalam Yesus sesat. tradisi Tenang. Israel. Sebentar, Bang, enggak. jangan panjang-panjang, Bang. Jangan panjang-panjang. Itu kan cuma sebutan tuh, Bang. Oke, menurut Anda Yesus sesat? Tidak. Tidak, Oke, Bang. berarti benar. Tidak. Berarti benar dengan panggilan Bapa itu berarti udah benar. Ya pada waktu itu benar, Bang. Itu cuma istilah aja, Bang. Kok pada waktu itu? Berarti dulu Tuhan itu punya anak, Yesus sekarang nggak punya anak lagi. Iya. Gila, Orang Israel mulai itu pening dulu kan kan, menyebut gini-gini loh, Bang. Bang, Al-Quran Orang datang Israel. mengatakan dengan perkataan begini, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Hampir-hampir saja langit itu pecah karena engkau katakan Allah punya anak, betul? Ya, betul. Oke. Berarti pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Yesus bahwa Bapa Allah itu adalah Bapanya, ya, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan disebut sebagai anak-anaknya, berarti ajaran Yesus itu menurut Anda sesat, betul tidak? Kalau ditarik di Islam iya. Iya, Nggak boleh, Bang. iya. Lalu kenapa Anda katakan Yesus menuhankan Allah? Makanya saya Pak. bilang begini, kita ini kalau diskusi coba yang jujur gitu loh, Bang. Jangan jujur. kita ini enggak, yang saya lihat banyak orang-orang Islam, mereka itu bermunafik sebentar untuk apa? Untuk merayakan kebohongan halu. Untuk merayakan kemenangan halu, kemenangan semu. Mentang-mentang saya mengatakan Yesus punya Tuhan, lalu mereka langsung euforia. Senang mereka, hore. Sebentar, belum kelar. Apakah kita mau diskusi setengah-setengah seperti ini? Tentu tidak, kan? Setuju? Oke. Pertanyaan saya sekarang, apakah yang diperkenalkan oleh Yesus, yaitu Bapanya, yang berkali-kali disebut oleh Yesus, Bapakku, 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 terus-menerus dikatakan Yesus di situ, yang Yesus berdoa kepadanya, yang Yesus menghamba kepadanya, apakah itu adalah sosok yang sama yang dipromosikan oleh Muhammad? Jawab jujur. Iya. Apa yang gini loh, Bang. Boleh saya ngomong sebentar, Bang? Kalau sama, bagaimana mungkin Muhammad mengatakan bahwasanya dia bukan Bapa? Sebentar, Bang. Saya masa tidak Ini dikasih ngomong sebentar. pikiran Anda ada di mana ini, Bang? Coba silakan. Gini loh, Bang. Saya ngomong secara Islam aja, Bang, dulu, Bang. Biar Bang, sebenarnya Bang Edi sudah paham, tapi saya ulang lagi, Bang. Soalnya apa yang disembah Musa, Yesus, itu sosok yang sama, yaitu Tuhan semesta alam. Setuju, Bang, ya? Nah, ketika Yesus menyebut Bapa atau apa, mungkin itu kan zaman-zaman dulu, zaman-zaman di Israel sana, Bang, itu, Bang, penyebutan tentang Bapa. Makanya Islam datang itu meluruskan mungkin apa? Meluruskan Kesesatan, meluruskan kesesatan Musa, meluruskan kesesatan Yesus, ya. Bukan meluruskan kesesatan, meluruskan orang-orang. Bang, apanya yang diluruskan kalau tidak sesat itu loh? Coba, menurut Anda apa yang diluruskan oleh Muhammad terhadap ingin meluruskan Yesus, ingin meluruskan Muhammad, meluruskan Musa, betul? Meluruskan orang-orang yang mengatakan Allah Bapa itu sendiri, Bang. Bukan Yesusnya, Allah manusianya. Manusia itu salah paham kadang itu, Bang. Kalau kita baca di dalam Alkitab, apakah Yesus menyebut Allah sebagai Bapaknya? Di Alkitab, ya. Oke.
Menurut Anda, apakah itu pernyataan yang sesat? Enggak menurut saya. Bang, ngobrol sama pohon. Ya, sama pohon, Bang. Iya, Soalnya nggak jelas Anda itu. Ayo, silakan lagi. Yang namanya kebohongan itu pasti akan bingung sendiri. Iya, bingung sendiri. Intinya teman-teman, saya ini sudah belajar isi Al-Quran dan Alkitab itu 13 tahun loh udah saya periksa itu. Kamu baca aja nggak pernah kok. Kamu taunya cuman katanya. Kalau cuman katanya ya ngapain? Oh, gimana? Intinya itu begini loh. Apa yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang dikenalkan oleh Rob Muhammad itu berbeda. Muhammad itu memperkenalkan Tuhan negeri Mekah yang disebut sebagai Allah, yang memang sudah familiar. Udah familiar itu orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy itu sudah familiar dengan sosok Allah itu. Itu yang dipromosikan sama Muhammad. Gimana? Makanya ajarannya berbeda. Beda ajarannya, nggak sama. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Ketika ada orang-orang Saduki, orang-orang Zedek itu, Sedek, atau disebut bijaksana itu kalau bahasa Ibraninya. Mereka menguji Tuhan Yesus dengan pertanyaan semacam ini. Guru adalah seorang laki-laki. Dia punya suami. Dia seorang perempuan punya suami. Lalu suaminya meninggal. Lalu perempuan itu kawin lagi. Meninggal lagi, kawin lagi, meninggal lagi. Sampai 7 kali. Pertanyaannya guru, siapakah yang akan menjadi suami orang tersebut nanti di kehidupan yang akan datang? Coba. Dia bertanya seperti itu karena apa? Karena orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kehidupan yang akan datang. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata apa? Engkau betul-betul sesat. Sesat, betul-betul sesat. Karena apa? Karena manusia pada kehidupan yang akan datang, di kehidupan selanjutnya, manusia itu tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Itu pengajaran Tuhan Yesus. Lalu datang sosok Muhammad di abad ke-7. Bukan itu ajarannya. Ajarannya dia berbeda. Menurut Muhammad, barang siapa yang dia itu bertakwa akan diberikan nanti gadis-gadis dengan payudara yang besar, dengan gadis-gadis yang bersusu montok. Beda ajarannya, Bung. Kok mau sama-sama kan? Gimana sih? Ayo kita jujur. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar menerima pengajaran yang benar, begitu. Jangan kita ini separuh-separuh. Ya, silakan Erik. Ya, silakan Erik. Iya. Silakan Bang Erik, nyalakan kamera dulu. Iya. Erik. Ya, silakan Erik. Halo Erik. Iya. Dari tadi iya. Nyalakan kamera Erik. Nah, gitu. Oh. Oke. Erik, saya mau tanya sama Anda, apakah Anda ini muslim? Yo, betul. Muslim. Ya, Erik. Sekarang itu siapa Erik yang berisik itu, Erik? Coba diam dulu Erik, karena suaranya masuk sini. Oh, iya. Iya. Oke, di luar itu. Oke, Erik. Anda seorang muslim ya? Oke. Ya. Apa yang mau Anda sampaikan, Erik? Nah, apa itu sesuai dengan tema apa itu? Apakah Allah itu, Allah yang kau sembah itu, apakah dia Bapa di surga? Bukan. Nah, kalau seperti ini langsung Allah ya Allah. berarti Allah itu adalah Tuhan yang dipromosikan oleh Muhammad, yang disembah oleh kaum-kaumnya, betul? Betul. Oke. Pertanyaannya sekarang, kenapa kalian berhalusinasi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi? Ya iya, karena ada literatur yang mengatur di Al-Quran seperti itu. Oke, Allah itu bahasa apa kalau begitu? Nabi-nabi. Apakah para nabi itu orang Arab? Enggak juga. Oke, kita kasih satu contoh saja. Ada Satu Arab, contoh saja. Ada Arab, ada Israel. Oke, kita kasih satu contoh saja.
Sebutkan satu nabi yang berasal dari Arab selain daripada nabi Anda itu. Silakan. Silakan. Ya, yang lainnya itu dari Bani Israel. Yang dari Arab itu Muhammad. Iya, makanya sebutin satu-satunya nabi dari Arab. Coba pertanyaan jangan. Edis. Pertanyaannya coba ditingkatkan, jangan kayak anak paut begitu. Biar diskusinya bisa Karena lebih Anda ini. mengatakan gini loh, Anda memfitnah bahwasanya nabi-nabi orang Israel menyembah Allah, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya, apakah ada seorang nabi yang berbahasa Arab selain Muhammad? Ya, sesuai dengan bahasanya masing-masing. Sebutkan satu nabi yang berbahasa Arab. Sebutkan satu. Aduh, Bang, tenang. Kita ini kan ingin membuktikan. Kita ini kan ingin membuktikan apakah nabi-nabi terdahulu itu menyembah Allah, betul? Ya. Oke, sedangkan kata Allah itu hanya ditemukan dalam bahasanya Muhammad, setuju? Iya. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, sebutkan satu nabi yang dari Arab selain Muhammad. Yang saya tahu tidak ada. Hanya Muhammad Tidak saja. ada. Lalu kenapa Anda fitnah bahwa nabi-nabi terdahulu menyembah Allah? Silakan. Bukan fitnah, memang kata oh gini, oke. Ya sudah, sebutin siapa memang. nabi yang Allah itu siapa selain Muhammad? Sebutin siapa satu. Ya, Ibrahim, Musa. Oke, Ibrahim, stop satu dulu Yakub, Ibrahim. Ismail. Stop, Ibrahim dulu. Oke, Ibrahim. Ibrahim itu orang mana? Orang Yahudi. Oke, berbahasa apa dia? Ya, seperti itu biasanya ya bahasa Ibrani. Oke. Kalau dia berbahasa Ibrani, sekarang buka kamus bahasa Ibrani. Beli kamus bahasa Ibrani dari A sampai Z. Cari kosakata Allah kalau ada di situ. Bagaimana Anda memfitnah? Memang tidak ada, tetap. Lah terus kenapa Anda fitnah dia menyembah Allah? Saya tanya sama Anda, tenang. Tenang. Cuma itu narasi kamu. Kok kamu bertanya baru kamu sendiri yang memvalidasi bagaimana? Ya sudah, sekarang saya tanya sama Anda. Kamu bertanya baru kamu yang memvalidasi. Apakah pernah keluar dari mulut Abraham kosakata Allah? Yang jelasnya literasi Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Pertanyaan Muhammad saya, mengikuti sesembahan nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita ngomong kayak gitu, kita nggak usah diskusi karena itu kata Quran. Ngapain kalau gitu? Kata Quran menurut Islam benar karena tertulis di dalam Quran bahwa Islam benar. Ini namanya lingkaran ini. Islam benar karena tertulis bahwa Islam itu benar. Islam benar karena tertulis Islam itu benar. Islam benar karena tertulis dalam Quran Islam itu benar. Terus ngapain kita diskusi? Rupanya ilmu kamu Edis, rupanya betul kata si Romo Edis. Kenapa? Itu semua literasi Islam kalau itu namanya kita nggak usah diskusi. Dengarkan ini. Islam benar karena tertulis bahwa Islam benar. Islam benar karena tertulis bahwa Islam cuma muter-muter ini terus nanti sampai besok pagi. Bukan muter-muter. Gini, kebenaranmu itu pemikiran hanya Anda. kebenaran gini loh. Kebenaranmu itu hanya kebenaran yang subjektif. Kalau seperti itu, semua agama seperti itu. Gimana? Semua agama itu gitu klaimnya. Kitab sekarang itu pembuktian ilmiahnya. Sekarang kita buktikan Ibrahim berbicara dalam bahasa apa? Kamu tadi sudah setuju dia tidak berbicara dalam bahasa Arab. Oke. Pertanyaannya, pernahkah keluar dari mulut dia tidak menyembah Allah? Pernahkah keluar dari mulut dia Allah? Kamu mengambil dasar dari mana, Edis? Kalau bahasa Ibrani itu bukan menyembah Allah. Memangnya ada dalam bahasa Ibrani kosakata Allah? Jadi kalau orang bahasa Cina, orang tidak bisa menyembah Allah karena dia bahasa Cina. Itu namanya kamu memfitnah. Kamu memfitnah. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Aduh, baik. Kamu itu bicaranya menurut kayak Anda, betul kata Romo itu. Oke, menurut Anda nih. Sebelum Muhammad lahir, apakah Anda setuju bahwa Allah disembah oleh orang-orang di daratan Cina? Iya, karena beliau punya pengikut, punya nabi juga. Artinya ada nabi yang sampai di sana sebelum Muhammad. Oke, berarti menurut Anda orang-orang di dataran Cina mereka menyembah Allah juga? Iya, ada sebagian, ada yang suka, ada yang komunis. Ya, kau tidur di bawah sana. Ya, tidur aja kau sana, dia kan tidur di bawah sana. Menurut mereka, teman-teman, orang-orang di dataran Cina sudah menyembah Allah mereka. Memang berat, saudara-saudara. Boro-boro, kau buka kamus Mandarin, buka.
Ya, dari sejak adanya suku bangsa Mandarin, ya, suku bangsa Cina, sejak ada mereka sampai saat ini belum pernah ada kosakata Allah di dalam kamu. Teman semua difitnah sama mereka ini. Orang Indonesia nyembah Allah. Orang Israel nyembah Allah. Orang Batak pun mereka nyembah Allah mereka. Memang teman-teman, udah saya bilang teman-teman, Anda harus bisa membedakan klaim-klaim agama dengan bukti-bukti sejarah. Kalau hanya mengklaim, ya seperti itu tadi teman-teman. Kenapa Islam itu benar? Karena tertulis bahwa Islam itu benar. Kenapa Islam itu benar? Karena tertulis bahwa ini muter gini terus, ini nanti gini terus. Kenapa Al-Quran benar? Karena tertulis di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu benar. Kenapa Al-Quran itu benar? Karena tertulis bahwa di dalam Al-Quran ya gini terus gini. Lingkaran gini. Itu kalau kamu berpikir seperti itu, lanjutin ngomong sama pohon kelapa. Gimana? Kita harus membuktikan segala klaim-klaim teologis. Makasih Bang Obi. Kita harus membuktikan segala klaim-klaim teologis itu menurut fakta dan sejarah yang ada di muka bumi ini. Ya, yang ada di muka bumi ini. Begitu. Makasih ya Bang Obi. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke. Kita kasih lanjut yang berikutnya, ada Zulhendra. Kalau Islam mempromosikan Tuhan negeri Arab, negeri Mekah, saya setuju. Begitu. Islam itu mempromosikan Tuhannya orang-orang Mekah. Silakan Zulhendra, nyalakan kamera Anda. Moderator, tolong moderator ini diamankan dulu moderator, komen-komen yang tidak senonoh. Baik itu Islam, baik itu Kristen. Kalau komen-komennya itu yang kotor-kotor, tolong moderator ya. Aku mau silakan. nanya aja nih. Ya, nyalakan kamera dulu Zulhendra. Silakan Anda bertanya, kamera nyala dulu. Kecuali Anda sudah malu. Saya tanya dulu, apakah Anda Islam? Aku Islam. Oke, nyalakan kamera Anda, silakan bertanya. Nyalakan kamera Anda, silakan bertanya. Zulhendra? Iya, sabar. Saya bantu dari sini. Saya bantu dari sini. Ya, sabar, bro. Itu sudah saya kirimkan permintaan naik, silakan Anda pencet saja simpan. Oke, silakan. Itu Yesus itu punya Tuhan apa enggak? Iya. Des. Ya, saya sudah jawab berkali-kali. Yesus punya Sekarang, Tuhan. ya, sekarang yang menjadi masalah adalah gini. Kenapa Kristen kok Tuhankan Yesus? Ya, karena menuhankan itu Anda tidak paham. Apa itu menuhankan? Ya, menuhankan kan menyembah. Gini-gini gitu. Bukan itu menuhankan. Kalau maksud Yesus menuhankan apa? Baik, nah itu pertanyaan yang bagus. Baik. Menuhankan adalah, nih, coba ya. Menuhankan adalah membuat sesuatu tersebut memerintah kita, menguasai kita, mengendalikan kita. Itu menuhankan. Ya. Jadi menuhankan Yesus itu adalah kehendak Bapa itu sendiri, supaya setiap orang itu menjadikan Yesus sebagai raja yang menguasai dirinya. Itu perintah Bapak di surga. Tenang. Tenang. Raja sama Tuhan sama enggak? Sekarang yang menjadi isu kita bukan itu. Yang menjadi isu kita begini. Enggak, aku tanya raja sama Tuhan sama enggak? Raja sama Tuhan itu beda-beda tipis. Ya. Kalau bertuhan emang itu Tuhan, sudah Tuhan pasti kan raja. Disembah, kan? Emang raja disembah juga? Raja disembah. Iya, Kau bilang beda-beda tipis sama, kau bilang. Beda-beda tipis, ada persamaan, ada perbedaannya. Persamaannya di mana persamaannya? Sama-sama memerintah. Sama-sama memerintah. Ya. Kalau Anda buka Al-Qur'an, di situ dikatakan Malik. Sebentar. Pemerintah sama disembah sama tak? Tenang. Menurut Anda Allah itu raja tidak? Memerintah sama disembah sama enggak? Memerintah itu tindakan memerintah seseorang. Disembah itu merupakan tindakan sesuatu perbuatan menyembah. Berarti kan beda. Ya beda lah. Memerintah sama disembah itu jelas beda. Gimana? Enggak, tadi kau bilang si raja sama Tuhan, kau bilang sama. Hampir sama. Berarti kan beda. Menurut Anda Allah itu raja tidak? Kalau Allah itu enggak raja. Kalau saya tunjukkan kalau Allah raja gimana? Enggak ada itu. Baik, tenang. Saya tunjukkan ayatnya ya.
Saya tunjukkan ayatnya. Nggak Memang- ada orang manusia Iya. di dunia ini bilang Allah itu raja, nggak ada. Baik, nggak apa-apa. Saya tampilkan di layar. Ini hanya Pegang buatan omongan Anda aja ya. yang bilang kayak gitu. Pegang omongan Anda ya. Iya, aku pegang, nggak ada. Baik, sebentar, sabar, Bang. Paling hanya editan kau itu aja, nya. Jangan marah-marah, Bang. Jangan marah-marah ya, jangan marah. Nggak, paling editan kau aja itu. Sebentar. Paling editan kau aja itu. Oke. Biasanya memang orang-orang yang berdebat dengan saya ini itu orang-orang yang nggak ngerti isi Quran. Baik. Enggak, sekarang Sebentar, kau ngerti dari tenang, mana? tenang, tenang, Iya. tenang, Coba- tenang, tenang. Coba kau baca dulu. Oke, coba. Kau baca Arabnya. Aku tak mau dengar kau baca artinya. Kau baca Oke. Arabnya. Ini udah jelas ini ya. Kau baca Arabnya. Fata'alahul malik. Malikul. Oke, apa arti malikul hak? Coba apa arti malikul hak? Engkau bacanya aja nggak tahu. Jangan stres begitu. Tenang. Enggak. Maha Enggak, tinggi kau baca, Allah, kan nggak Raja. tahu. Gimana coba? Anda punya Quran nggak di situ? Enggak, kau baca aja nggak tahu gimana. Kok baca nggak tahu? Ini kamu lihat nggak di sini? Maka Allah, maha tinggi Allah, Raja sebenarnya. Panjang pendeknya aja kau nggak tahu. Udah mulai nih panjang pendeknya. Itu Bentar, makanya. saya naikkan satu orang Islam. Saya naikkan satu orang Islam. Itu makanya Oke, sebentar. kau Saya mau kasih- bahas saya kasih Quran, naik kau satu orang tak Islam. Paham bahasa Quran Bapak. Memang kalau mereka ini teman-teman ya harus panjang pendeknya, Iya, tajwidnya. memang baca Quran memang gitu. Bentar, saya mau naikkan dulu. Bang Brigi. Weh, Tenang, itu tenang. bacaan Quran Saya mau memang gitu. tanya saudara Anda yang Islam nih. Bang Brigi, silakan nyalakan kamera Brigi. bacaan Quran itu ada panjang Halo Brigi. pendeknya, Bro. Apakah Anda mendengar saya Brigi? Oh, halo. Oke, Brigi, Anda mendengar saya? Anda Muslim? Bukan Tenang. kau baca kayak Zulhendra, terjemahan. nggak usah panik Zulhendra. Ya, kau panik. Saya jamin nanti kamu kencing di celana. Pasti lari Enggak, nanti kau kamu. panik. Oke, Brigi, sebentar Brigi. Itu Brigi? makanya jangan kau bahas Quran kalau tenang, kau tak tenang, pandai, tenang. kau baca Kenapa Quran. ini Zulhendra ini kok ngomong terus ini panik Anda? Anda panik? Oke, Brigi, coba silakan nyalakan kamera Anda Brigi. Enggak, aku lucunya kau kata pandai- Zulhendra, pandai Quran, kenapa kau tapi ngomong tak terus? bisa baca Qurannya. Zulhendra, kenapa Anda ngomong terus? Tenang dulu, Brigi. Coba Anda nyalakan kamera dulu, Brigi. Oh, Bang Jo. Suruh dia baca Quran. Brigi, silakan nyalakan kamera, Brigi. Suruh dia baca Quran itu. Tidak sopan. Turun. Atut dia. Baik, saya turunkan. Dia tidak mengakui Allah Raja dia. Oke, baik. Kita naikkan lagi. Satu muslim lagi ya. Nggak ada orang Muslim bilang Allah itu raja, nggak ada. Sekarang begini, berani nggak Anda buka Quran Anda di rumah? Masalahnya, Enggak, berani nggak Anda buka Quran Anda di rumah? nggak perlu soalnya aku udah Nggak perlu, tahu semua. karena kamu Nggak ada takut. itu. Gimana? Karena kamu Nggak ada ketakutan. itu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya saya suruh kamu buka Quranmu di situ, kalau di situ tidak tertulis raja, pegang omongan saya Nggak tuju ada, dari Monas. nggak ada. Berani? Nggak ada itu. Cerita dongeng kayak gitu. Nggak ada. Ini loh, kok bisa nggak ada kau bilang? Coba, sekarang, terjun dari Monas. sekarang, menurut Anda ini Al-Quran tidak? Surat Al-Mu'minun ayat 116 ini Quran nggak? Enggak, kau baca dulu Qurannya itu. Kalau kau bisa bilang Quran itu, kau bilang bisa. Kau baca dulu Qurannya itu. Oke, Itu berarti kalau artinya dibaca tahu. artinya berubah? Enggak, kau baca Oke, Qurannya. Kau saya baca. Fata'alullah. Betul? Fata'alul. Betul nggak? Baca terus. Oke, Aku mau dengar. Fata'alul Malikul. Sekarang saya tanya, Malikul di sini artinya apa? Enggak, kau baca aja. Aku tahu Kau baca, Kau tanya arti dulu. Al-Malikul di sini menurut Anda artinya apa? Aku suruh kau baca dulu baru Anda aku artikan. Udah Kau dibaca kok dulu suruh semua. baca. Apa nggak sudah saya baca ini? Al-Malikul ini apa artinya? Iya, Al-Malik kau ini baca, artinya apa? jangan cerita Malikul. Apa arti Al-Malik? Al-Malik jangan kau baca. Kau baca aja dulu. Ya Baca udah, Qurannya, arti aku Malik dengar. apa? Arti Al-Malik apa? Kau baca dulu. Kau baca dulu. Ini loh botol, Nggak kau lihat di sini itu apa? makanya aku bilang. Maha tinggi Allah Raja. Itu Raja. makanya. Ini salah terjemahan ini. Itu makanya aku bilang Terjemahnya sama salah. kau, jangan kau dikomal, kau Terjemahnya bilang salah. semua kau tahu Quran. Terjemahnya salah ini berarti? Baca Qurannya pun nggak tahu. Iya, ini terjemahnya salah. Orang yang mengaku tahu Quran, dia bisa baca Quran. Iya, terjemah. Anda ini sudah jelas-jelas saya kasih tahu ini loh. Buka Quranmu surat Al-Mu'minun di situ. Al-Mu'minun ayat 116. Allah bukan raja. Demi apa? Demi biar bisa melawan, demi biar bisa membantah argumen-argumen saya. Emang lucu-lucu mereka ini ya teman-teman ya.
Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Jaka. Silakan Jaka. Nanti diupload ya teman-teman ya. Orang Islam nggak mau mengakui Allah rajanya. Halo Bang, selamat malam Bang. Ya, silakan malam Jaka. Nyalakan kamera Anda. Apakah Anda ini seorang Muslim? Iya, benar sekali Bang. Silakan Tapi Bang, saya nyalakan pakai dulu baju kamera nih, Bang. Anda. Kamera nyala dulu Bang. Ntar dulu Bang. Bang, Pakai Anda baju, punya maaf ya, Bang ya. Oke. Bang, Anda punya Al-Qur'an? Punya Bang. Oke. Coba Bang buka di situ Al-Qur'an Anda surat Al-Mu'minun ayat 116, Bang. Iya benar Bang, udah tahu Bang. Emang. Coba dibalik dulu Bang kamera Anda Bang. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam yang botol-botol itu menjadi waras. Coba silakan. Dibalik dulu kameranya Bang. Dibalik. Balik dulu. Balik kemana Bang? Ini kan kamera menghadap ke Anda. Kameranya dibalik menjadi kamera depan, kamera belakang. Silakan. Aduh, kok mati Bang? Dibalik Bang. Ada tombol balik kamera. Nah, Apa, Bang? ya. Mana? Surat Al-Mu'minun 116-nya. Enggak tahu saya itu Bang. Sama-sama botol juga ini orang. Baik, kita turunkan dulu. Iya, sama-sama botol. Mereka itu memang begitu kelakuannya. Ya, ayo silakan, silakan. Saya pengen teman-teman setidak-tidaknya orang Islam yang naik ke sini itu jangan bikin malu orang Islam sendiri. Saya itu teman-teman mendapat inbox dari orang-orang Islam terpelajar loh. Bang Edis, saya itu nyimak, tapi tolong Bang, kasih naik orang Islam yang terpelajar. Masalahnya yang naik nggak ada yang terpelajar. Jangan dibilang banyak orang Islam tuh datang ke sini nonton, seneng mereka nonton tuh, terutama kalangan-kalangan terdidik. Biasanya yang bantah saya itu adalah kalangan-kalangan ngadu ayam. Nah, ayo silakan. Kita kasih naik ada Centro. Saya pengen Islam yang terdidik ya, Islam yang terpelajar. Silakan Bang Sentro, apakah Anda seorang Muslim Bang? Yes, siap, Le. Abang Muslim ya Bang ya? Ya. Oke Bang, adakah Al-Quran di situ Bang? Oh, lagi susah nyarinya. Langsung ke topik tadi aja nggak apa-apa. Oke. Tadi saya menunjukkan surat Al-Mu'minun ayat 116 karena ada seorang Muslim yang mengatakan bahwa Allah itu bukan raja, Bang. Saya mau tanya dulu sama Anda, benarkah ayat ini atau ini adalah buatan saya? Ya, tadi saya koreksi kalau memang bacaannya kurang pas memang, tapi Al-Malik itu raja, artinya Al-Malikul Qudusus Salam. Bahkan suruh Al-Muluk kan sama itu asal katanya. Al-Muluk itu adalah sang raja. Oke, berarti Allah itu adalah raja, betul? Yes. Baik, jadi tidak perlu berdebat ya. Jadi kalau orang Islam yang kulu-kulu ya, orang Islam yang nggak tahu apa-apa ya, pokoknya yang penting Edis dibantah begitu. Jadi dia mengeluarkan argumen-argumen trauma. Jadi banyak kejadian seperti itu, Bang. Jadi karena ia ingin mendebat saya, karena dia trauma dengan argumen saya, maka semua argumen saya itu harus dilawan. Nah, banyak juga orang Kristen berpikir seperti itu, Bang. Orang Kristen awam ngadepin orang Islam karena dia trauma, maka semua argumen orang Islam itu harus dilawan, harus dibantah, begitu. Yesus punya nabi, Yesus seorang nabi, dibantah sama dia. Bukan, Yesus bukan nabi. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Bang. Orang awam berdebat, akhirnya outputnya, hasilnya itu adalah ketololan yang membahana. Begitu. Nah, sekarang begini, Bang. Kalau kita membaca Alkitab, kita tidak akan mungkin bisa mengingkari fakta dan kenyataan bahwa Yesus di dalam Alkitab itu adalah seorang manusia. Ya, kita tidak akan bisa membantah di dalam Alkitab bahwa Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Kita tidak akan bisa membantah di dalam Alkitab bahwa Yesus menghambakan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Bapa dalam ketaatan dan ketundukannya. Makanya saya katakan bahwa ia menuhankan Bapa di surga. Pertanyaannya sekarang adalah, yang terjadi sekarang adalah orang Islam euforia, tapi euforia yang halu. Ya, seperti Riva, Nandar, mereka sedang euforia nih, sedang senang, tetapi merayakan kemenangan ilusi. Begitu. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Yesus memperkenalkan sosok Bapa di surga, memperkenalkan pengajaran itu yang berasal daripada Bapa di surga, itu sosok yang sama dengan yang diperkenalkan oleh Muhammad?
Itu pertanyaannya sekarang, intinya di situ. Silakan. Ya kalau saya bang, kalau masuk ke agama kawan-kawan yang non muslim, saya kan tidak apa namanya. Abang jangan nggak nutup mau. anu bang, agak geser ke sini. Nah, Ya, gitu bang. maksudnya Ya, nggak apa namanya, nggak mau mencampuri. Tapi kalau apa yang dibilang beberapa kawan-kawan kita kan, sesama kawan-kawan muslim pun ada miskomunikasi. Maksud saya perbedaan gitu kan, ada perbedaan. Saya perhatiin sering saya lihat kayak Bang Liping, Bang yang orang Manado siapa, Bang Jimmy ya. Bang Jimmy itu Mikana, maksudnya itu ada juga perbedaan terkait tadi yang abang bilang itu masalah ketuhanan Yesus gitu kan. Jadi itu saya nggak masuk ke dalam lah, cuman masalah ke versi Islamnya aja bang. Oke. Gitu. Menurut Karena abang saya- nih bang, menurut abang, apakah sosok yang dikenalkan, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa di sorga, yang Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepada dia, kepada Bapa di sorga, kalau tidak melalui aku. Sosok yang kepadanya Yesus berdoa, sosok yang kepadanya Yesus mengikuti kemauannya itu, yang Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Apakah sosok yang mengutus Yesus tersebut adalah sosok yang dikenalkan oleh Muhammad yang bernama Allah tersebut? kalau pribadi logika saya pasti berbeda bang itu kan. Nah, itu dia bang. Kalau di sini, kalau begini kita diskusi bang, ketemu kita bang. Artinya apa? Ya. Orang-orang Islam itu janganlah lagi berbohong mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Intinya begitu bang. Maka kita sebagai warga negara bang, Islam, Kristen, urus agama masing-masing bang. Nah, kan Yang gini, bikin Bang. yang bikin keributan ini kan orang-orang ini bang. Dipromosikannya bahwa Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Difitnahnya bahwa Yesus menyembah Allah. Difitnahnya bahwa Yesus utusan Allah. Ini bang yang membuat hati saya itu gregetan pengen jawab dan buka channel seperti ini. Ya. Nah, jadi kan gini bang, kalau saya sih itu kan versi penjelasan yang di Al-Quran dengan kawan-kawan muslim meskipun ada persamaan tapi kan banyak perbedaannya kan. Baik ia personal orangnya, baik ia peristiwanya, semacam kayak di Al-Quran masalah orang tua daripada Yesus sendiri ada persamaan, ibundanya juga kan ada persamaan, meskipun kalau dirundut saya juga pernah nanya itu, ternyata kan beda sosok walaupun ada kesamaan gitu bang. Ya, tetapi bang, kalau sosoknya saja sudah berbeda, bagaimana kita mau menyamanyamakan bang? Yes. Pribadinya Kan- saja sudah beda. Artinya apa yang Anda sembah, apa yang Anda ikuti, apa yang memerintah di hati Anda berbeda dengan apa yang kami sembah, apa yang kami ikuti dan apa yang memerintah kami. Coba saya tanya bang, Anda Muslim, saya Kristen. Ini kita pakai bahasa hiperbola bang ya, pakai bahasa perumpamaan. Kalau dada Anda dibelah, dada saya dibelah. Bang, yang memerintah di dalam hati Anda pasti berbeda dengan yang memerintah di hati saya. Setuju? Ya, pastilah itu. Beda. Ya. Yang memerintah di hati saya itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga, anak yang tunggal yang diutusnya datang ke dunia yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Sementara yang memerintah di hati Anda, Allah dan Rasulnya. Itu bang bedanya. Kalau seperti ini kita ngomong, maka kelar diskusi lintas agama ini. Makanya saya mengundang kepada kalian semua, bukan hanya orang Muslim, kepada seluruh manusia. Untuk supaya di hati Anda itu, yang memerintah itu adalah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Jangan yang lain. Jangan setan yang memerintah hati Anda. Janganlah setan duduk di tahta di dalam hati Anda. Di dalam hati Anda itu ada tahta. Nah terus gini Bang Edi, terus saya boleh di cross check sedikit bagaimana perbedaan di antara sesama kawan-kawan kita yang Kristen gitu kan, karena di Islam juga kan ada perbedaan gitu kan, masalah pandangan hal-hal yang seperti ini gitu. Baik, perbedaan itu ditimbulkan karena jam terbang dan IQ seseorang, Bang. Ya. Jadi begini, Bang. Orang yang belum pernah baca Al-Quran dengan orang yang baca Al-Quran sekali pasti tidak sama. Apalagi dengan baca Quran 3 kali. Berbeda dengan orang yang baca Quran 4 kali. Makanya, Bang, orang-orang tersebut itu memang belum jam terbangnya. Seperti misalnya siapa Liping, Mikana, dan lain sebagainya. Memang jam terbangnya itu baru pendek, Bang. Begitu. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa Yesus berdoa kepada Yesus. Padahal Yesus dan Bapa itu adalah pribadi yang berbeda. Yesus itu utusan yang diutus oleh Bapa di sorga.
Yang ngomong bahwa Yesus itu utusan adalah Yesus sendiri. Tetapi kalau kata Mikana, tidak, Yesus bukan utusan. Makanya begini Bang, kenapa orang-orang tersebut bisa berpikir seperti itu Bang? Karena mereka ini adalah orang-orang yang trauma dengan orang Islam. Jadi mereka ini tadinya debat dengan orang Islam. Orang Islam berkata Yesus itu utusan. Karena yang ngomong Islam, maka jangan dibenarkan. Kalau dibenarkan nanti Islam benar. Nah, itu sama seperti kejadian yang tadi. Sebelum abang masuk, ada orang Islam tadi, ya, berdebat dengan saya. Karena dia punya rasa trauma dengan orang Kristen, maka semua argumen Kristen itu harus ditolak. Contoh, saya tadi mengatakan bahwa Allah itu adalah raja. Dia nggak mau. Nggak ada, Allah bukan raja katanya. Nah, makanya saya bilang Bang, kita itu harus berargumen sesuai dengan Alkitab kalau yang Kristen. Yang Islam harus berargumen sesuai dengan Al-Quran. Ya, betul. Bukan gara-gara pengen tampil beda dengan lawan bicara kita. Ya. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus bukan utusan, berarti orang Kristen itu udah gila dan tidak waras lagi. Nah kan Bang Edis juga sering maaf kata ya, dimaki-maki orang gara-gara statement Abang Edis itu sedikit mengganggu daripada konsep yang kawan-kawan kita ketahui gitu Bang Edis. Gini Bang, kita ini jangan ngikutin arus. Begitu loh. Karena selama ini Bang, orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Mayoritas, saya mau tanya sama Anda, bener nggak? Mayoritas orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Ya kalau di disurvei ya. Ya, artinya kita jangan ikut-ikutan dengan orang yang ikut-ikutan. Justru yang ikut-ikutan ini kita sembuhin. Begitu. Iya benar. Nah, kalau Yesus utusan, memang itu pernyataan-pernyataan yang biblikal. Tuhan Yesus berkata apa? Ketika murid-muridnya pergi membeli makanan, ketika dia kembali, murid-muridnya mengira bahwa Yesus masih memiliki makanan. Adakah makanan pada dia? Katanya. Tetapi apa jawab Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bayangkan Tuhan Yesus berkata apa? Makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah yang mengutus Yesus itu adalah Allah? Padahal kalau kita baca beda jauh Bang. Allah itu kalau menurut Al-Quran adalah sosok yang memang sudah disembah oleh orang-orang Quraisy, memang sudah dikenal oleh orang-orang suku bangsanya Muhammad. Sekarang begini Bang, yang saya lihat kalian, mohon maaf nih Bang ya, orang-orang Islam itu memfitnah nabi-nabi terdahulu sebagai orang yang menyembah Allah. Saya mau tanya sama Bang, jujur Bang, ayo kita jujur-jujuran. Bang, sebutkan satu kaum atau satu etnis selain Arab yang memiliki kosakata Allah di dalam perbendaharaan mereka, bahasa mereka. Kalau ada, saya lompat dari Monas, Bang. Ya kalau itu saya nggak tahu sejarahnya Bang. Cuman kan kalau versi kita Muslim itu kan dibilang Islam itu adalah penyempurna, itu aja patokannya gitu kan. Kalau masalah misalnya Israel, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi apa gitu kan, persamaan kosakata di dalamnya itu saya nggak tahu gitu. Begini, kita ambil contoh. Kita ambil contoh Bang ya. Saya mau tanya sama Abang, kita sama-sama orang Indonesia Bang. Indonesia terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai etnis, terdiri dari berbagai bahasa. Saya mau tanya sama Abang, ada nggak satu suku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini yang di dalam kamus bahasa asli mereka memiliki kosakata Allah? Ada nggak? Ya, setahu saya nggak ada. Nggak ada. Kita sekarang geser ke Thailand. Ada nggak di dalam kamus bahasa Thailand Allah? Oh, nggak tahu ya, karena saya nggak mempelajari itu Bang. Saya jamin tidak ada Bang. Tidak ada. Kita pergi ke Jepang Bang. Kita pergi ke Cina. Kita pergi kemana? Eropa. Kita pergi ke Amerika. Tidak ada Bang. Bahasa mereka itu di dalam kamus bahasa mereka itu Allah. Nggak ada itu Bang. Satu-satunya etnis, satu-satunya suku atau bangsa yang memiliki kosakata Allah di dalam perbendaharaan mereka itu adalah Arab. Pertanyaan saya kepada Anda, sebutkan satu nabi selain Muhammad yang orang Arab. Kalau dari sejarah kan ada dari itu Bang, dari Irak, dari dari Mesir. Ya, sebutkan satu nabi yang orang Mekah, yang dia berbahasa Arab. Orang Mekah, orang Madinah seperti Muhammad.
Oh, itu kalau dari historinya kan dia ada hubungan darah kayak Nabi Ibrahim, Bang. Iya, sebutkan. Oke, gini saja lah. Kita ambil saja Ibrahim lah. Kita ambil Ibrahim. Ya, ya. Bang, menurut Anda Ibrahim itu berbahasa apa? Konon katanya Ibrani. Berbahasa Ibrani. Kita buka kamus bahasa Ibrani, Bang. Di dalam kamus bahasa Ibrani, kita tidak menemukan kosakata Allah. Lalu bagaimana kita membuat Ibrahim menyebut-nyebut nama Allah? Itu sama saja, Bang. Gini, ada orang Indonesia, ada orang Batak nih, namanya Edis. Difitnah bahwa Edis ini menyembah Park Jusum. Bang, selama saya jadi orang Batak, nggak ada kamus bahasa Batak itu kosakata Park Jusum itu nggak ada, Bang. Nggak ada Park Jusum. Lalu bagaimana kita membuat narasi-narasi bahwasanya orang Batak, bangsa Batak menyembah Park Jusum, sementara kata itu tidak pernah ada di dalam kamus perbendaharaan mereka. Kalau kita berpikir ilmiah seperti itu, Bang. Tetapi saya bisa menunjukkan, Bang, banyak bukti-bukti bahwa Allah itu memang sesembahan orang-orang Quraisy. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Ada ayatnya dalam Quran, setuju? Ya. Iya. Makanya, Bang, penting bagi kita untuk mengetahui apa agama Muhammad sebenarnya. Makanya saya mau tanya, Bang, menurut umat Islam, sebelum sang Nabi berumur 40, dia belum menerima wahyu, betul? Ya. Apa agama dia? Ya, itu kalau dari histori ininya ya Islam lah, Bang. Bagaimana dia sudah Islam sedangkan dia saja belum ada Al-Qur'an? Belum ada Al-Qur'an, belum ada hadis, belum ada. Lalu siapa yang Islam di situ, Bang? Masa cuma dia sendiri tiba-tiba dia Islam? Tahu-tahu dari mana dia Islam? Dari mana tiba-tiba? Coba kita berpikir jujur dulu, Bang. Kita berpikir ilmiah, berpikir akademis. Di dalam surat Abasa wa Tawalla, dalam surat Ad-Duha, benar nggak Muhammad didapati sebagai orang yang dolin di situ? Dolin. Di ayat yang keberapa itu, Bang? Surat Ad-Duha, saya balikan ya. Nih kita mengajarkan. Abang ada background ustadz atau bagaimana? Enggak, cuman belajar pernah, tapi bukan enggak nyampe level ustadz. Oke. Kalau Wadduha hafal saya, Bang. Oke, coba dibacakan, Bang, Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka wa tardo alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhulam fahada wa wajadaka. Coba diulangin, Bang, yang tadi yang kata-kata ini sebentar. Itu ada tertulis di dalam sebentar, Bang, ya. Surat Ad-Duha berapa sih, teman-teman? Kadang-kadang saya lupa juga ini. Ad-Duha berapa? Ad-Duha ayat 6. Coba ayat 6 ya. Bentar, ayat 6. Bukan ayat 6. Bukan. Ayat 7. Wa wajakada dolan fahada. Yang artinya? Dolan fahada. Artinya? Ya, ini kan harus diurai dari ayat pertama sampai tapi secara spesifiknya semacam kabar gembira dan petunjuk. Bukan, sebelum kita melebar kemana-mana, surat Ad-Duha ayat 7. Coba, Anda ngerti nggak Ad-Duha ayat 7 itu apa artinya? Atau saya bantu dari sini? Oke, saya balik ya, Bang, ya. Surat Ad-Duha ayat 7, supaya Abang jangan bilang bahwa Muhammad udah Islam sebelum dia menerima wahyu. Karena itu fitnah, Bang. Ya, baik. Kelihatan di sini, Bang, ya. Ini surat Ad-Duha ayat 7, tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya nggak mengada-ngada. Oke? Nih. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Bagaimana Anda katakan Muhammad sudah muslim? Sedangkan di sini dikatakan bahwa Muhammad didapati sebagai orang yang tidak mengetahui akidah dan hukum yang benar. Ayo kita jujur, Bang. Ayo. Iya. Itu Wadduha itu kalau saya tahu itu terkait daripada awalnya itu kan asbabun nuzulnya dia lagi ya kebingungan dalam artian bersama orang-orang miskin lama nggak datang wahyu gitu kan. Kalau wahyu itu, Bang, kalau dia kan nabi dan rasul itu kan wahyu udah ada tapi dia belum wajib disampaikan. Bedanya rasul dan nabi kan begitu, Bang. Kalau udah rasul wajib disampaikan setelah dapat sekarang wahyu. Pertanyaannya sekarang begini, apakah Muhammad sudah menjadi rasul atau nabi sebelum dia berumur 40 tahun? Belum. Oke, artinya dia belum mendapatkan petunjuk. Oh, sudah. Dari bayi malah sudah.
Kalau begitu dia sudah nabi waktu masih bayi. Oh, iya, Rasul belum. Berarti Allah sudah berfirman kepada Muhammad semenjak bayi. Itu yang Iqra itu kan masih muda itu, Bang. Oke, umur berapa? Ketika dia menerima surat Al-Alaq itu. Iqra bismillah rabbikal ladzi khalaq itu. Kalau nggak salah 13 ke bawah. Kalau nggak salah ya. Beda lagi nih teman-teman. Iya, makanya kan kalau nggak salah saya bilang. Aduh, beda muslim yang 3 muslim ditanya 4 perbedaan keluar, Bang. Kalau itu Bang alami, karena kan di kawan-kawan pun banyak yang begitu. Tapi begini Bang, biar Abang tahu ya, kalau Abang belajar sejarah agama Islam. Waktu Muhammad pertama kali menjadi nabi, Bang, kiblatnya dia itu bukanlah ke Ka'bah. Setuju? Iya, itu kan soal lain. Itu ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa, ke kiblatnya arah orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Ya, saya nggak tahu itu, pokoknya Masjidil Aqsa. Kalau Israel, betul? Ya, kalau historikis itu saya nggak tahu, Bang. Yang penting kiblat awalnya itu ke Masjidil Aqsa. Oke, Masjidil Aqsa itu di mana letaknya? Di Palestina. Oke, Palestina. Bangsa apa pada waktu itu yang tinggal di situ? Oh, kalau itu saya nggak tahu ya ininya. Oke. Kalau nggak itu salah Israel. Oke, Israel. Kenapa Muhammad kok kiblat pertamanya itu kok ke Israel? Kenapa tidak sejak awal kiblatnya itu adalah Mekah? Ya itulah kan di situ Mas. Oh, masjid paling tua Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Jadi begini, Bang. Saya mau jelaskan ya. Penjelasannya itu begini. Bang, tidak ada orang Yahudi yang percaya kalau Tuhan itu adalah Allah. Gak ada. Bahkan sampai sekarang, Bang, boro-boro di dalam kitab Taurat kata Allah itu tidak pernah ada, tidak pernah muncul. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah pertama kali Muhammad itu ingin memperkenalkan Tuhan yang di sana, Tuhan yang di Masjidil Aqsa, yang di Israel, yang di Yerusalem. Tetapi orang Yahudi tidak ada yang percaya bahwa dia nabi. Akhirnya apa? Akhirnya dibuatlah kiblatnya ke arah kiblat orang-orang Quraisy, tempat penyembahan berhala. Betul tidak pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala? Iya, betul. Iya, dan itu dijadikan kiblat kan? Iya, setelah beberapa tahun kemudian. Iya, Bang. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran, Bang, sebenarnya, Bang, Anda itu telah menerima Tuhan yang tadinya disembah oleh orang-orang Quraisy, para penyembah berhala tersebut. Coba saya koreksi, Bang Edis. Silakan. Kalau nggak salah, banyak kok Yahudi yang jadi Islam sekarang. Israel. Itu saya baca datanya. Bang, kalau masalah itu, Bang, banyak juga orang Islam yang jadi Kristen. Iya, pola pikirnya bukan betul. begitu, Bang. Enggak, pola tadi kan pikirnya bukan, maksudnya tadi kan Abang bilang nggak ada di situ penganut Islam. Gini, Bang. Kalau masalah Pola pikir itu tidak boleh seperti itu. Pola pikir itu tidak ditentukan dari orang, tetapi harus ditentukan dari fakta-fakta. Contoh, Bang. Kita sama-sama mengakui nggak bahwa di dalam kamus bahasa Ibrani tidak pernah muncul kata Allah? Ya. Oke. Berarti aslinya nabi-nabi yang berbahasa Ibrani tidak pernah keluar dari mulut mereka, tidak pernah mereka menyebut-nyebut Allah. Setuju? Iya, kalau situ kan saya udah bilang, Bang. Saya kalau nggak tahu bilang tadi kan Bang Edis bilangnya begitu. Sementara di Mesir pun adanya Kristen. Bahkan di apa tadi tuh? Ada juga. Terus di Arab Saudi juga ada, di mana-mana adanya. Iya, tetapi Bang, yang perlu kita utarakan itu, Bang, bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu menyebut-nyebut nama Allah itu adalah pernyataan orang-orang yang salah, betul? Kalau itu saya nggak dapat data otentiknya gitu. Ya, karena baiklah. Tapi sebenarnya Abang udah setuju loh. Tidak ada, gini aja Bang. Menurut Anda, saya tanya dulu, Abang suku apa ini? Mohon maaf nih, Abang suku apa? Batak dari tadi. Aduh, orang Batak. Oke, orang Batak. Oke. Kalau kita bilang, Bang, bahwa dulu, mungkin taruhlah abad ke-7. Pada waktu itu orang-orang Batak menyembah Allah. Kira-kira itu fitnah tidak, Bang? Abad ke-7 itu medionya tahun berapa ke berapa itu? Abad ke-7, Bang. Kita kira 1300 tahun yang lalu. Orang Batak menyembah Allah. Kira-kira menurut Abang statement itu menyesatkan atau statement itu tidak benar, betul atau tidak? 1300 tahun yang silam. Iya, bisa jadi. Bohong. Iya, bisa jadi enggak, karena kan dia kan sekarang umurnya baru 1400-an. Nggak mungkin langsung datang ke Indonesia ya kan?
terutama kita Batak. Alamak, susah. Bang, caranya itu begini loh. Caranya kita itu harus ngecek, Bang. Bang, setiap kata, setiap bahasa itu punya ciri khas tertentu, Bang. Setuju Anda? Iya, betul. Iya. Bahasa Batak itu punya ciri khasnya. Bahasa Indonesia punya ciri khasnya. Bahasa Jepang punya ciri khasnya. Begitu, Bang. Iya. Kalau dari bunyinya saja Allah. Itu udah jelas bukan bahasa Batak, Bang. Betul itu kalau itu memang betul. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa orang-orang Batak menyembah Allah? Sementara Allah itu adalah kosakata yang datang dari bangsa lain. Iya kan udah datang ajarannya Bang. Bukan masalah sudah datang ajarannya, Bang. Apakah zaman dulu mereka menyembah Allah? Ya nggak ada, bahkan konon katanya formalin, ya kan? Ya iya, mereka tidak menyembah Allah, Bang. Begitu juga, Bang, begitu juga orang-orang Indonesia, semua suku di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, sebelum abad ke-7 nggak ada yang menyembah Allah, Bang. Karena Allah itu kosakata yang datang dari Arab. Itu sama saja, Bang, kalau ketika Anda mengatakan orang-orang Ibrani, nabi-nabi terdahulu menyembah Allah, itu fitnah. Kenapa? Kosakata Allah saja nggak pernah ada di dalam kamus bahasa Ibrani. Iya itu kan Bang, harus makanya kita tanya balik dia dulu. Benar nggak itu data-data yang dia bilang itu? Oke, kalau begitu sekarang begini saja, Bang. Di dalam kamus bahasa Ibrani ada nggak kosakata Allah? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu itu kalau itu. Adapun kosakata yang mirip dengan kosakata Allah itu, Bang, ada. Tapi artinya itu tikus, Bang. Bisa jadi kan banyak perbedaan kosakata itu. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Ada nggak kosakata Allah dalam bahasa Ibrani? Bentar ya. Bukan Allah bunyinya, mirip dengan kosakata Allah, tapi artinya itu adalah tikus. Sebentar ya, Bang ya. Bayangkan, Bang, tikus lu, Bang, dibilang, Bang. Bentar ya. Kata tikus itu muncul dalam perjanjian lama. Kita cari kosakatanya ya. Perhatikan ya, Bang ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini kelihatan ya, Bang ya. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap, yang berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya. Kita cari kosakata tikus ini, Bang. Sebentar. Dalam bahasa Ibraninya. Kita kasih cari. Nah, ini tikus nih ya. Red ini, Bang ya. Kolet ya. Bukan tikus. Sebentar. Bentar ya. Saya pernah dengar, Bang, ada orang begitu. Allah itu kalau mirip. Makanya saya bilang nggak ada kosakata Allah itu, Bang. Kalaupun ada yang ngomong itu katanya tikus begitu. Cuman saya belum periksa sih, memang belum periksa. Oke, gini aja lah Bang Edis. Next time lagi saya naik. Nanti barangkali masih ada saudara kita yang apa kan? Oke, Bang. Yang mau naik. Intinya seperti itu, Bang ya. Apa yang diberitakan oleh Muhammad itu bukanlah apa yang diberitakan oleh Injil oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, kalau saya dari dulu itu memang karena dia jelasin kawan-kawan pendeta juga kan berbeda-beda itu. Jadi pemikiran logika saya meskipun ada persamaan itu berbeda objeknya, ya kan? Oke, itu saya terima dengan ini. Oke, terima kasih. Dengan logika. Dalam hal itu kita setuju. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Makasih Bang Sentro. Ya, saya turun. Mau lihat ya? Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi janganlah lagi kalian, terutama orang-orang munafik ya, seperti Donditan, kemudian seperti Riva begitu ya, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ilusi begitu. Kesimpulan ilusinya bagaimana? Coba perhatikan ketika Donditan itu menuntun orang menjadi mualaf. Perhatikan ketika Juma, Yusupei, Ripa dan teman-teman menuntun orang mualaf. Pertama dengan cara bagaimana? Dengan cara membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Caranya begini. Makasih Bang JB, makasih Bang. Thank you Bang JB, makasih Bang ya. Gini. Pertama, dia ajak dulu diskusi begini. Nih, saya kasih intrik mereka itu menggunakan intrik lama. Makanya teman-teman, banyak sekali mualaf, banyak nggak terhitung mualaf, itu sudah kembali kepada Tuhan Yesus ya. Ketika mereka nonton saya, mereka sadar. Ya, makanya yang inbox saya itu banyak sekali. Bang, saya Bang, 40 tahun mualaf. Bayangin, 40 tahun mualaf setelah dengar saya kembali ke Kristen. Coba. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk bagaimana cara mereka untuk membuat orang itu jadi mualaf. Lukas pasal yang ke-6. Biar saya kasih tunjuk gimana intrik-intrik mereka.
Kita mulai dari ayat yang ke-12. Ajak seseorang yang bernama siapa? Kebanyakan dari mereka itu bernama Franciscus. Oh iya benar, saya nggak bohong. Tanya aja kalau nggak percaya. Felix Xiao, itu ya. Coba cari nama aslinya Felix Xiao itu siapa? Lu nggak percaya? Lihat nama asli Deddy Corbuzier siapa? Cek kalau nggak percaya. Yang kayak begini, saya nggak bohong loh teman-teman. Omongan saya bisa kalian buktikan. Stephen Indra Wibowo. Siapa lagi? Felix Xiao. Siapa? Deddy Corbuzier. Siapa lagi? Coba sebutin. Ustadz siapa itu yang sekarang punya Komal itu? Ya, yang dari Kalimantan, siapa itu namanya? Siapa itu teman-teman? Siapa? Aduh, yang anu tuh loh, Ustadz siapa itu? Yang ngaku-ngaku dari Vatikan atau siapa itu? Kainama. Agustinus itu, Agustinus. Nah, Robin Onsu, apalagi? Pokoknya kebanyakan yang begitu. Yang namanya Franciscus Vincentius itu kebanyakan yang begitu. Karena apa? Mereka nggak pernah diajarin begini. Kebanyakan makan dogma. Jadi lemah mereka itu. Lemah, cuman ikut-ikutan, lemah begitu. Cuman didoktrin pokoknya yang di luar saya sesat. Baik, saya kasih tunjuk bagaimana cara mereka memualafkan. Nih, pertama dibuka dulu Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Sini, Vincentius, ya. Sini, coba baca ini. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Vincent, Yesus berdoa kepada Allah enggak? Enggak, ini coba kau baca dulu. Coba. Bentar, saya besarin dulu pakai kaca pembesar. Pakai berdoa. Iya, Yesus berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Yesus berdoa kepada Allah ini. Ayo, Vincent, gimana sekarang? Sudah siap mualaf? Yesus aja berdoa kepada Allah, berarti dia muslim, betul? Iya ya. Iya, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah, Vincent? Oke lah, kalau begitu besok saya mualaf. Ini. Cara mereka membuat mualaf itu gampang. Yesus berdoa, ya, berdoa dia kepada Allah, betul. Berarti dia muslim, betul. Ayo sama seperti Yesus. Mari kita sama seperti Yesus. Yuk. Gampang kan? Sebentar. Kalau saya asyhadu. Cepat sekali teman-teman. Nah, sekarang itu dalam hal tertentu saya setuju dengan Mikana. Dalam hal tertentu. Bahwasanya Yesus tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya orang Islam. Ini yang saya anukan ini. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, mari jangan berpikir praktis, simpel, sederhana. Kalau berpikir praktis, simpel, sederhana, Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus muslim. Ya selesai sudah. Ini sama dengan otaknya Paul Jong, ini sama. Paul Jong sama, otaknya seperti itu. Yesus berdoa, ya kan? Berdoa kepada Allah. Berarti Yesus muslim, iya. Namanya aja si Jong. Tak Jong. Aduh. Jadi teman-teman, kita itu kalau membaca Alkitab, pertama-tama kita harus ngerti bahwa Tuhan kita Yesus tidak berbahasa Arab. Jadi nggak pernah keluar dari mulut Tuhan kita Yesus. Kosakata Allah itu nggak pernah keluar. Yang dimaksud Bapa oleh Yesus itu adalah Yehova itu. Yod-Heh-Vav di dalam perjanjian lama itu. Bapa di sorga. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah memanggilnya dengan panggilan Yehova, Yod-Heh-Vav. Dia panggil Bapa. Yang dalam bahasa Aram dipanggil sebagai Eli. Makanya ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata Eli. Eli, Eli, lama sabachthani itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dalam bahasa apa Tuhan kita berbicara? Dalam bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Buktinya bagaimana? Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aram? Ketika ada seseorang yang sakit, seorang anak itu yang sakit itu, Tuhan Yesus berkata apa? Talitakum. Itu bahasa Aram itu. Bukan, mana ada bahasa Yunani talitakum? Gak ada. Talitakum. Evata. Ketika seorang buta dibawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata apa? Evata. Terbukalah. Nah, kata Evata itu sama itu dengan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu akar katanya itu sama itu. Artinya pembuka, terbuka itu artinya.
Tanya sama orang muslim, kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Muter-muter itu. Tanyain. Slim, cari kata Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah. Cari. Kalau ketemu, lompat saya dari Monas. Cari kalau ketemu. Nggak ada, nggak bakal ada. Di dalam surat Al-Fatihah, kalau kalian baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Nggak ada di situ ditemuin Al-Fatihah, itu nggak ada. Terus dari mana kok ada Al-Fatihah? Surat Fatihah itu dari mana? Asal muasalnya. Makanya teman-teman, ada buku yang bagus sekali. Kalau kita mau ngerti betul asal usul Al-Quran, ada buku yang berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Teman-teman bisa baca buku itu. Saya sudah baca buku itu, dan itu buku sangat mantap sekali buku itu. Jitu. Teman-teman silakan baca. Nah, Tuhan kita Yesus itu berbicara dalam bahasa Aram. Dan ia dipanggil disapa dalam bahasa Aram. Bahkan seluruh orang Israel pada waktu zaman Tuhan Yesus itu berbahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hanya digunakan di sinagog. Dalam kehidupan sehari-hari berbahasa Aramaik. Seperti itu. Makanya ketika peristiwa penyaliban itu, di situ ditulis, inilah Yesus Raja orang Yahudi, dalam 3 bahasa. Begitu. Karena pada waktu itu masyarakat tuh rumpun yang majemuk. Bahasa Yunani sebagai bahasa yang pemerintah punya. Seperti ketika Indonesia dijajah Belanda, maka bahasa Belanda itu bahasa yang mau diresmikan di negara jajahan itu. Seperti itu. Begitu juga di Israel pada waktu itu. Karena di bawah pemerintahan Romawi, mereka menggunakan bahasa-bahasa mereka. Seperti itu. Dan bahasa Yunani itu bahasa yang internasional, kayak bahasa Inggrisnya zaman sekarang. Seperti itu. Ya, silakan. Kalau kita mau belajar secara akademis seperti itu, teman-teman. Silakan. Kalau ada muslim-muslim yang mau naik, yang mau membantah, mari. Ayo diskusi dengan saya. Jangan kita diskusinya model-model diskusi orang awam. Ini bukan channel-channel orang awam. Ayo, silakan. Sultan Khoir. Silakan Sultan Khoir. Oke, Bang, Abang Muslim, Bang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Abang Muslim? Muslim. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari uraian tadi, Bang? Menurut Edis, tidak ada orang Muslim itu kebingungan untuk menjelaskan surat Al-Fatihah. Oke, saya mau tanya sama Anda, Bang. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladolin, di mana ada Al-Fatihah di situ? Huruf Al-Fatihah ada di mana? Sebentar. Yang namanya surat Al-Fatihah itu bukan namanya Al-Fatihah, tapi namanya itu Hamdalah. Bang, Hamdalah karena saya berasal. bukakan dulu ya. Tahu sambil Anda bicara, silakan. Tahu sambil artinya Anda bicara. Al-Fatihah, Bang Edis? Baik, saya bukakan dulu ya, Bang ya. Al-Fatihah itu sebentar. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Nah, kalau kita buka surat Al-Quran, yang pertama kali itu adalah Hamdalah. Jadi seperti ya. itu. Jangan saya bukakan dulu ya, Bang ya. Sembarangan sampean menyampaikan. Oke. Baik. Itu. Tidak sembarangan, Bang, Bang ya. Saya bukakan dulu surat Al-Fatihah, saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Oke. Bang, saya mau tanya kepada Anda, Bang. Di dalam surat Al-Fatihah ini, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Walad Dolin, adakah di sini tertulis Al-Fatihah? Loh. Saya Bang, jangan loh dulu, Bang. Jangan seperti Romo Cafe kalau ditanya itu, Bang. Bang, pertanyaannya begini, adakah tertulis Al-Fatihah? Kalau orang Muslim yang sebenarnya itu tidak menamakan Al-Fatihah, Bang. Orang Muslim tidak sebenarnya tidak menamakan Al-Fatihah. Lalu siapa yang ngasih nama Al-Fatihah, Bang? Hamdalah. Luar biasa, saudara-saudara. Ternyata bukan Muslim yang namain. Sebentar, saya tanya sama Anda. Berarti orang Muslim itu tersebut. Yang ngasih nama ini siapa, Bang? Yang ngasih nama ini siapa? Loh, itu kan surat pembuka. Loh, enggak. Yang ngasih nama, Bang. Saya nggak nanya itu surat pembuka. Pertanyaan saya, siapa yang ngasih nama Al-Fatihah? Al-Fatihah itu maknanya pembuka. Yang ngasih nama Al-Fatihah siapa? Loh, ya orang Islam. Tadi katanya bukan orang Islam. Sekarang tapi orang itu bukan nama suratnya, tapi nama pembukanya, surat pembuka. Oke, pertanyaan saya, Bang. Kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Al-Fatihah ini bahasa apa? Al-Fatihah itu bahasa Arab. Fatihah itu adalah fatah, yang artinya pembuka. Fatah artinya pembuka. Baik, coba tunjukkan kepada saya. Sebentar, saya kasih tunjuk sama Anda surat Al-Fat ya. Coba cari bahasa Arabnya fatah. Yuk. Oke. Cari bahasa Arabnya fatah. Baik.
Jangan sembarangan sampai menyampaikan, Bang Edis. Di kitab Anda itu sudah menjelaskan bahwasanya yang menyembah Allah itu adalah Yesus. Kenapa Anda tidak Waduh, ini mulai lagi nih. Apa? Sebentar. Balik dulu kamera saya. Ini saya suka ini. Suka saya kalau ini. Baik. Bang. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Di dalam Alkitab dengan panggilan apakah Yesus memanggil Bapa dengan panggilan apakah Yesus memanggil Bapa, betul? Dibuka. Yang tadi itu. Ayat ke-12 itu dibuka. Tadi saya sudah jelaskan, Bang. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang buta, Evata, yang artinya terbukalah. Nah, itu saya tahu surat Fata itu yang artinya terbukalah. Oke, pertanyaan saya, kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Mengelak? Ya, kenapa dikasih nama pembuka? Kok mengelak? Saya tidak mengelak. Yang saya tanyakan sama Anda, kenapa dikasih nama surat Al-Fatah sedangkan sekarang begini. Al-Fatah. Surat apa yang pertama kali turun kepada Muhammad? Itu tidak bisa dikatakan pembuka. Karena itu tidak ada kata-kata pembuka. Bukan kata, itu nama. Iya, itu yang saya tanyakan kepada Bang, satu-satu ngomong. Dengarkan dulu. Al-Quran yang pertama kali itu adalah Al-Fatihah. Sultan, pertama kali. Sultan, dengarkan saya. Ada nggak kata pembuka di dalam surat Al-Fatihah? Loh, pembuka itu kan bahasa penamaan bahasa. Ya, di dalam surat Al-Fatihah ada kata pembuka? Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan adalah adapun pembuka. Ya ada surat Al-Fat itu, ada surat Al-Fat. Itu namanya Hamdalah, surat Hamdalah. Oh, udah bingung sendiri. Oke, surat apa yang pertama kali turun? Surat apa yang pertama kali diturunkan menurut iman Anda? Kenapa? Surat yang pertama kali diturunkan apa? Iqra. Kenapa tidak dikatakan Iqra itu pembuka? Di dalam surat Al-Fatihah itu nggak ada kata pembuka. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Kenapa bukan itu ditaruh yang pertama? Coba dengarkan dulu dengarkan. Tahu saya itu. Kenapa bukan itu ditaruh surat pertama? Sebutkan Muhammad dengan menyebutkan nama Tuhanmu. Apa nama Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, kenapa surat yang pertama ditulis dalam Al-Quran bukan surat Al-Alaq? Kenapa? Udah tidur kok. Kau di bawah sana. Kau bingung sana. Udah dibilang bingung kalian itu. Surat yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq. Lalu dikatakan surat Al-Alaq bukan surat pembuka. Gimana sih? Oke, teman-teman sekalian, nampaknya ini kita sudah sampai ke penghujung acara, teman-teman, karena hari ini saya harus seperti biasa ya teman-teman ya, bekerja biasalah, ngantar sana ngantar sini. Ya teman-teman, makasih ya kepada teman-teman yang sudah setia mantengin channel ini. Yang baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa
ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.
Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik ke terima kasih deh udah suapin abang tadi. Gak percaya itu. Gak percaya. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik ke terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak percaya itu. Gak percaya. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik ke terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak percaya itu. Gak percaya. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik ke terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak percaya itu. Gak percaya. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik ke terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak percaya itu. Gak percaya. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik ke terima kasih deh udah suapin abang tadi. gak percaya itu. Gak percaya.